Sampai sekarang itu undang-undang yang dibuat oleh pemerintah pusat itu belum bisa dilaksanakan oleh Pemkot Kota Surabaya. Saya kira saya dalam forum lalu lintas kemarin juga mengusulkan agar feeder tambahan itu yang ngelola itu adalah operator swasta. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Nadien. Senang rasanya kami menyapa Anda semuanya dan berjumpa lagi di channel YouTube NU Surabaya. Nah, sahabat Nadien, dimanapun Anda berada, saya akan mengobrol terkait, mungkin karena ini bertepatan atau menjelang mudik Lebaran. Nah, tidak afdol kalau kita tidak membahas terkait transportasi umum. Nah, ini sudah bersama saya, yaitu Ketua Organda. Nah, mungkin penasaran sahabat Nadien, apa itu Organda? Nah, kita langsung sapa saja, yaitu Abah Sonhaji Ilahu. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya diundang di podcast YouTube NU Surabaya. NU Surabaya. NU Surabaya. Ya. Saya betul-betul gembira pada malam ini di mana kami dikasih kesempatan untuk paling tidak apa yang menjadi gerakan saya selama ini. Nama saya Haji Sun Haji Ilaho, atau tepatnya Dr. Andes Haji Sun Haji Ilaho. Sering disapa apa sehari-hari, Pak? Sering disapa Abah. Abah Son Haji atau? Jadi saya dipanggil Abah Son Haji. Abah Son Haji. Ya, jadi saya ingin menyampaikan apa sih Organda itu. Nah, itu menarik itu, Pak. Apa, Pak, Organda itu, Pak? Organda itu adalah organisasi angkutan darat jalan raya. Angkutan darat. Iya, angkutan darat jalan raya. Transportasi umum lah, Pak, ya? Iya. Jadi kami spesifikasi di angkutan yang plat kuning. Oh, plat kuning. Jadi semua angkutan yang berplat kuning itu adalah anggota Organda. Anggota Organda. Nah, perlu saya sampaikan di sini bahwa Organda itu mulai dari pusat itu namanya ada pengurus pusat, kemudian di tingkat provinsi itu ada namanya DPD, kemudian di tingkat kota namanya kota atau kabupaten itu namanya DPC, Dewan Pengurus Cabang. Berarti Abah posisinya ada di DPC Kota Surabaya. DPC Kota Surabaya. Dan perlu diketahui bahwa di Surabaya itu ada dua Organda. Organda yang sekupnya kota, kemudian Organda yang ada di Tanjung Perak. Jadi di Tanjung Perak itu ada namanya organisasi khusus Tanjung Perak, organisasi pengusaha angkutan darat Tanjung Perak. Tapi satu naungan itu, Pak, satu jalur. Satu naungan, satu jalur. Tapi dia khusus menangani truk yang ada yang masuk ke Pelindo. Oh, berarti jalur laut itu, Pak? Iya, laut, jalur kapal-kapal laut. itu. Jadi yang truk yang ke laut itu yang dia yang nangani. Tetapi truk yang berjalan di kota Surabaya kemudian ke luar kota tetap di bawah kami. Khusus yang berplat kuning. Kayak bis apa? Ya. Kalau di orang Surabaya ngomongnya len ya, Ya. Len atau angkutan umum lah, angkutan umum itu. Jadi di bawah itu ada namanya KKU, kelompok kerja unit. Kelompok kerja unit itu seperti bis itu KKU bis. Oh, KKU bis. Kemudian taksi itu namanya KKU taksi. Ya. Kemudian KKU mikrolet dan KKU angkutan barang. Nah, KKU untuk angkutan barang itu adalah seperti truk dan lain sebagainya. Nah, ini pokoknya yang berplat kuning itu adalah anggota Organda. Organda itu di bawah naungan Organda. Di bawah naungan Organda. Jadi kami selama ini sudah banyak berpartisipasi bagaimana kami menaungi mikrolet yang sampai saat ini hidup segan mati tak mau gitu. Kok bisa ada ungkapan seperti itu? Kenapa, Pak? Karena apa? Karena sampai sekarang pengusaha itu tidak mampu untuk meremajakan mobil, sehingga mobil yang ada itu tetap dioperasikan walaupun usianya sampai 20 tahun, bahkan ada yang 25 tahun. Nah, di sini perlu ada perhatian pemerintah, bagaimana pemerintah itu bisa memberikan subsidi, bisa memberikan alokasi dana untuk transportasi, untuk angkutan umum. Sejauh ini bagaimana, Pak? Peran pemerintah untuk
pengusaha transportasi umum ini, Pak? Sampai sekarang itu undang-undang yang dibuat oleh pemerintah pusat itu belum bisa dilaksanakan oleh Pemkot Kota Surabaya. Berarti turunan dari pusat, gitu, Pak, kemudian pusat iya. ke Pemkot ya. Saya sebenarnya ingin bagaimana Surabaya itu punya seperti di Jakarta ada Jaklingko. Ya. Perlu diketahui bahwa Surabaya itu adalah kota terbesar kedua setelah Jakarta di Indonesia, Pak. Nah, disinilah mungkin melalui mimbar ini saya berharap wali kota, kemudian dinas perhubungan supaya bisa melihat nasib angkutan di kota Surabaya. Karena apa? Karena yang namanya mikrolet atau lane itu adalah sebuah ikon. Tidak boleh sampai tidak ada. Jangan sampai hilang loh. Jangan sampai punah. Hilang, jangan sampai punah. Iya. Itu sebuah ikon. Ikon sebuah kota itu harus ada angkutan lane-nya. Ya. Nah, jika itu tidak ada ya namanya bukan kota, bukan kabupaten dan sebagainya. Ada misalnya upaya dari pemerintah menjadikan angkutan feeder seperti yang ada saat ini. Pemerintah itu kan mikrolet itu katanya mau diganti dengan angkutan feeder. Tetapi sekali lagi pemerintah Kota Surabaya mengadakan feeder, tapi yang ngelola itu pemerintah sendiri. Sama dengan jeruk makan jeruk. Nah, begitu juga ada namanya Surabaya Base. Nah, kemudian yang mengelola itu juga pemerintah sendiri. Itu emang tanpa melibatkan pengusaha transportasi? Ya, tidak melibatkan. Termasuk Organda nggak dilibatkan? Iya, nggak dilibatkan. Hanya kami dilibatkan, supirnya itu yang menyiapkan kami, hanya itu. Oh, berarti supir yang di bawah naungan Organda itu ditarik oleh pemerintah? Ditarik untuk menjadi supir feeder itu? Surabaya, atau feeder juga? Feeder dan lain sebagainya. Baik kebersihannya, iya. Tetapi bagaimana nasibnya lane-nya itu? Gitu loh. Nah, kemudian kalau di Jakarta ada namanya Jaklingko. Jaklingko itu yang membiayai itu dari APBD gitu ya. Itu jauh lebih bagus daripada kita mengadakan feeder, kemudian feeder itu dikelola sendiri oleh pemerintah. Akhirnya apa yang terjadi? Jalurnya itu tidak ada kepastian. Sehingga apa? Mobil itu sampai sekarang jalan di satu tempat tapi penumpangnya nggak ada. Karena apa? Karena jumlah armadanya terlalu sedikit. Mestinya kalau memang harus diganti dengan angkutan feeder itu jumlahnya paling tidak 500 unit. Baru itu bisa disebar se kota Surabaya. Nah, kalau hanya 56 unit, bagaimana bisa menyebar se kota Surabaya? Kan secara logika tidak masuk akal. Toh kemarin sempat rame, Pak, karena feeder ini tidak menjangkau ke pelosok-pelosok Surabaya. Iya. Mungkin rata-rata banyak yang di kota, tengah-tengah kota lah. Iya, di tengah kota satu. Yang kedua, ketika dia mau masuk ke pelosok-pelosok ya tetap yang menghalang itu lane juga. Iya, karena apa? Karena lane itu mestinya lane itu yang diberdayakan, bukan rutenya diambil. Iya, rutenya diambil kemudian tidak dikasih kompensasi apa-apa. Ini yang terjadi kemarin itu, mereka suruh jadi supir tapi lane-nya itu harus diplat hitamkan. Jadi orang itu sudah rutenya diambil kemudian disuruh plat hitamkan mobilnya dan itu harus dibiayai sendiri. Maka kan rugi dua kali orang. Ya, benar. Ini merupakan program yang kurang manusiawi menurut saya. Menurut Organda sendiri. Ya, menurut saya, menurut kami Organda begitu. Nah, saya mengusulkan kepada pemerintah agar angkutan feeder itu tetap diadakan dengan cara yang mengoperasikan itu adalah operator swasta. Jadi apa? Kalau operator swasta itu nanti ya bisa melibatkan pengurus lane, kemudian Organda itu terlibat di dalamnya bagaimana mengelola transportasi yang baik. Jangan orang yang dari dinas PU kemudian disuruh mengelola angkutan. Ya nggak gaduh ya. Banyak sekali bis Surabaya itu yang jalan sekarang ngecatnya sudah banyak yang kusam itu ya, kemudian ada yang rusak tidak mampu diperbaiki. Ya kenapa? Karena yang ngelola bukan orang yang tepat.
Dan ingat, dalam NU itu kan ada disampaikan, siapapun yang mengelola sesuatu tidak pada orang yang tepat, ya tunggulah kehancurannya, kan begitu. Nah, ini mungkin saya kasih info dulu ke sahabat Nadiyin, Pak, yang akan menonton obrolan kita ini. Abah Son Haji ini juga termasuk di kepengurusan PCNU Kota Surabaya. Mungkin di bagian apa? Di struktural bagian apa, Pak? Jabatannya, Pak? Saya kebetulan yang saat ini masuk di Wakil Katib. Katib itu apa? Mungkin banyak yang belum tahu, Pak. Katib itu meskipun adalah, Nadiyin juga yang belum tahu Katib sekretaris itu. Ya. Oh, sekretaris. Tapi sekretaris yang bagian Suria. Jadi tapi masih bagian Suria, Pak? Suria saya. Tapi bagian administrasi. Bagian kiai saya. Berarti ini saya merasa terhormat karena bisa bicara ngobrol dengan kiai loh. Dan juga pengurus Organda transportasi umum. Nah, ini mungkin nanti yang soal NU nanti, Pak. Kita mungkin karena menarik ini, Pak. Saya tertarik dengan feeder itu, Pak. Nah, dengan sejak mungkin beberapa tahun lah feeder ini kan baru berdiri, Pak, ya. Baru dijalankan oleh Pemkot. Feeder lah mungkin 2 tahun atau 3 tahun ini, Pak, ya. Nah, awal digagasnya program feeder ini, apakah Pemkot sempat mengajak ngomong Organda, Pak, bahwa ini akan ada program feeder. Apa ada, Pak, itu, Pak, awal itu? Jadi sebenarnya program feeder itu sudah dituangkan ketika Bu Risma menjadi wali kota Surabaya dan Pak Tunjung itu masih kabid, ya, kepala bidang, ya. Sekarang jadi kepala dinas, ya. Dinas perhubungan, Pak, ya. Nah, waktu itu saya dipanggil secara pribadi oleh beliau, Pak Son, siapkan pengusahanya untuk angkutan feeder. Nah, nanti silakan buat rumusan, hitung-hitungan bagaimana, nanti serahkan ke kami. Tapi setelah itu ya tidak dipanggil, tidak apa, sampai 2020 gitu loh. Sampai 2020. Nah, sampai Covid datang, Pak, ya. Sampai Covid datang. Baru 2023 itu mereka mengadakan sistem sendiri. Jadi mereka menyiapkan dananya, kemudian mengelola sendiri. Ya akhirnya ya gimana ya, kurang tepat menurut saya, kurang tepat sasaran. Bagaimana sebuah program baru itu bisa mengurangi angka pengangguran, ya, benar. Memberikan semangat kepada pengusaha. Nah, kalau pemerintah tidak perlu membeli mobil sendiri, bahkan satu unit itu kan bisa sampai 205 sampai 300, ya kan, itu ada angkutan Grand Max sama Hiace itu mobilnya itu. Yang feeder, Pak, ya. Mahal, iya, feeder. Nah, seandainya yang menyiapkan kami gitu loh, para pengusaha itu pemerintah kan tidak perlu mengeluarkan uang banyak. Karena sudah ada. Armadanya. Iya, armadanya sudah disiapkan oleh kami. Tapi bagaimana pengelolaannya itu tinggal menghitung kilometer, berapa kilometer, nanti kami yang diganti. Lah ini enggak, beli sendiri, ngelola sendiri. Lah belinya aja sudah habis berapa miliar. Benar-benar, Pak. Seandainya kami yang menyiapkan kan tidak perlu mengeluarkan uang banyak, tapi bagaimana setiap bulan disiapkan biaya perawatan, Pak, ya, permajaan itu sebagainya. Kemudian untuk sopirnya berapa, hitungan nanti per kilo. Ya. Saya kira saya dalam forum lalu lintas kemarin juga mengusulkan agar feeder tambahan itu yang ngelola itu adalah operator swasta. Ya. Bukan lagi ditangani oleh BLD atau BUMD gitu ya. Itu saya kira birokrasinya terlalu panjang. Kadang-kadang ribet, Pak. Ya ribet, malah membuat bingung sendiri. Nanti maaf ya, kalau mau beli bannya rusak nanti masih harus laporan. Laporan kemana? Bingung juga itu ya. Tapi kalau yang ngelola itu operator swasta, karena itu sudah ada hitungan per kilonya, ya itu sudah enak. Mau beli ban, mau perbaikan, mau ngecat kembali, mau ngetap dan lain sebagainya, sudah ada semua hitungannya. Enggak layak, enggak boleh jalan. Ya bisa diputus kan? Bisa diputus untuk penganggarannya. Itu. Ini kan sudah tidak pernah dipanggil lagi, Pak. Lah, untuk Organda sendiri pernah nggak mengajukan audiensi, Pak, ke Pemkot itu? Kami kan setiap 3 bulan ketemu langsung dengan kepala dinas. Tapi kalau dengan Pak Wali Kota memang sulit ya. Sulit. Kalau dengan Bu Risma dulu enak gitu.
kami enak. Tapi dengan wali kota yang baru ini, entah bingung sama COVID atau Ya. bagaimana, saya belum pernah bisa ngomong secara langsung sama beliau. Sedangkan yang menarik gini seperti ini, Pak. Kan yang mestinya digagas oleh Pemkot itu kan untuk mengurangi kemacetan kan gitu, Pak. Iya. Nah, penambahan feeder, penambahan armada ini kan berarti semakin menambah populasi kendaraan, Pak. Nah, Organda melihat ini seperti apa, Pak? Sebenarnya kalau tujuannya, lihat dari tujuannya. Tujuan pengadaan feeder itu adalah untuk mengurangi angkutan pribadi. Ya. Jadi bagaimana masyarakat itu lebih cenderung untuk menaiki angkutan umum daripada angkutan pribadi. Kalau misalnya masyarakat itu mau pergi ke Tunjungan Plaza, ada mobilnya. Mau pergi ke Joyoboyo sudah ada kendaraannya. Mereka hanya biaya 5.000 sudah sampai. Balik lagi 10.000 sudah sampai. Tapi kalau dia itu naik sepeda motor, satu bayar parkirnya mahal itu ya. Ya. Kemudian masih harus beli bensin, belum resiko hilang. Nah, tapi kalau naik angkutan umum ya dengan feeder tadi, itu insya Allah semuanya itu lebih murah. Dan kalau itu memang jalannya tepat waktu, masyarakat akan berubah sendiri nanti. Efisien berarti, Pak. Efisien ya. Iya. Misalnya kita mau ke Bungurasi, angkutannya sudah ada Surabaya Base. Tapi Surabaya Base itu jumlahnya masih kurang yang berjalan di rute Bungurasi Tanjung Perak itu masih kurang jumlahnya. Nah, di sini yang perlu ada pembenahan dari pemerintah. Coba bayangkan kita lihat di Jawa Timur aja. Di Jawa Timur itu ada namanya angkutan Tran. Oh, ya. Angkutan Tranjatim. Nah, angkutan Tranjatim itu sekarang itu sudah ada 3 koridor. Koridor pertama adalah Porong Gresik. Wah. Gitu ya. Koridor kedua itu adalah dari Mojokerto Surabaya. Nah, cuma lihat Surabaya itu Surabaya mana? Surabaya itu hanya Bungurasi. Iya. Tidak masuk ke Surabaya gitu loh ya. Kemudian ada lagi yang ketiga itu dari Mojokerto Balung Panggang. Nah, ini akan ada lagi tambahan lagi. Itu nanti ada dari Gresik ke Paciran Lamongan. Kemudian dari Bangkalan ke Surabaya. Sekali lagi sudah akan ada 5 koridor dengan APBD yang lebih kecil, barangkali hanya 30 miliar, tapi bisa kan? Iya, 30 itu bisa ngadakan itu dan semuanya termanfaatkan. Monggo lah, mari kita bedah gimana ke depannya, mari bareng-bareng Bersinergi lah, Pak. Iya, bersinergi. PCNU juga menyoroti ini, melihat masyarakat yang sulit untuk ikut angkutan umum ini, mari bareng-bareng nanti. Dan emang paling tepat melibatkan PCNU, Pak ya, khususnya PCNU Surabaya. Ya harus. Dan ngomong-ngomong PCNU lah, ini kan jenengan ini kan Abah Sonaji ini kan masuk di kepengurusan PCNU di wakil katib, Pak, wakil katib PCNU lah. Dan Organda lah, ini persiapan mudik, Pak. Ini bagaimana persiapan jenengan sebagai ketua Organda di Surabaya untuk mempersiapkan tidak hanya warga Nadiyin tapi warga masyarakat umum lah, khususnya di kota Surabaya untuk memfasilitasi mudik ini, Pak. Bisa dijelaskan, Pak? Alhamdulillah, jadi Surabaya sebagai kota terbesar kedua, Pemprov Jawa Timur itu mengadakan mudik gratis. Mudik gratis itu bukan hanya di Surabaya ke daerah-daerah, tetapi dari warga Jawa Timur yang ada di Jakarta itu juga diangkut. Masuk gratis, bisa gratis juga? Gratis. Sudah menyiapkan sekitar 70 armada di Jakarta itu untuk balik ke Jawa Timur. Jadi ada yang ke Sumeneb, ada yang ke Banyuwangi, ya seluruh Jawa Timur itu ada. Nah, bagaimana sih cara pendaftarannya, kan itu ya? Ya, benar. Nah, pendaftarannya itu ada 2. Pertama, pendaftaran secara online. Saya di grup PCNU itu dulu sudah ngirim brosur bagaimana pendaftaran secara online. Di grup ALG Ansor itu juga saya sudah ngirim. Kemudian di beberapa grup saya secara umum itu saya sudah ngirim brosur untuk pendaftaran online. Nah, ternyata setelah dibuka tempo hari tanggal 15 itu 2 jam itu sudah terpenuhi. Sudah terpenuhi.
Jadi ada 60 itu ya. 60 kuota itu sudah terpenuhi 2 jam. Dan itu mulai kapan, Bang? Tanggal Mulai dibukanya 15 itu, Pak? kemarin. Oh, 15 Maret Tanggal kemarin. 15 Maret kemarin. Itu sudah dibuka dan 2 jam selesai itu ya. Nah, sekarang ada pendaftaran yang kedua namanya pendaftaran offline. Jadi pendaftaran offline itu langsung dari rumah langsung ke Dinas Perhubungan Jalan Ayani. Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur. Berarti cuma satu jalur aja, Pak, di Dinas Iya. Perhubungan itu, Pak? Untuk offline-nya ya, yang Iya, daftar offline. Offline-nya langsung. Jadi tinggal bawa KTP, KSK, daftar di situ langsung bisa. Berarti yang online sekarang sudah tutup, Pak ya? Kalau sudah yang penuh. online sudah tutup, Sudah penuh sudah penuh, slotnya ya. ya, iya, penuh. Nah, Organda sendiri, Pak, cara memfasilitasi masyarakat ini mungkin kolaborasi dengan Pemprov atau Pemkot seperti apa, Pak? Ya, jadi kami sudah banyak memberikan informasi ke masyarakat itu, kemudian masyarakat banyak yang tanya secara langsung. Kemudian dari anggota kami Organda itu sudah banyak memberikan petunjuk bagaimana cara pengisiannya, kemudian bagaimana pendaftaran secara offline ke Disub Provinsi. Saya itu karena puncak mudik itu nanti sekitar tanggal 7 ya. Iya, tanggal 7, Pak. Tanggal 7. Jadi tanggal 6 itu saya nanti akan melean di sana. Tanggal 7-nya kemudian berangkat Gitu. ke desa yang dituju. Oh, ke berarti lokasi. mengawal juga, Pak ya? Ikut terjun. Iya, kami juga akan ada di Jalan Ayani itu melean di sana karena bis sudah berjejer berapa ratus itu bis di sana. Dan nanti untuk di daerah itu tempat penumpangnya itu nanti di terminal. Ya. Jadi tidak di lokasi, langsung di terminal. Misalnya ke Malang nanti di terminal Singosari itu ya. Kemudian di Madura nanti di terminal mana? Sumeneb umpama. Di Banyuwangi juga begitu. Agar apa? Agar ada rasa aman dan nyaman. Mantap. Nah, bagaimana pertanyaannya? Bis yang dipakai itu bis apa? Bis yang dipakai itu adalah bis yang reguler. Bis yang memang misalnya jurusan Malang, ya itu yang diambil. Misalnya bis Menggala, misalnya bis Restu, dan bis yang lain-lain seperti Juragan 99. Ya. Itu yang dipakai. Jadi bukan bis yang pariwisata dipakai, enggak, bukan itu. Jadi yang diambil itu adalah bis reguler. Nah, ini Iya. saya kasih informasi sahabat Nadiin karena sudah disebutkan oleh Abah Haji yang mungkin mau mudik dari Surabaya segera. bisa daftar online langsung offline kan Bang, sekarang Bang, offline datang ke Dinas Perhubungan Jalan Provinsi Ahmad Yani, ya. di Jalan Ahmad Yani. Mungkin bisa nanti ketemu langsung ke Pak Haji karena setiap hari mungkin bisa di sana Pak ya ketemu lah itu. Dan Masya Allah sahabat Nadiin, obrol-obrolan dengan Pak Haji ini sangat menarik apalagi ngomong transportasi umum itu. Nah ini mungkin closing Pak, Ya. mungkin ada harapan Organda sendiri untuk kedepannya nih Pak terkait transportasi umum. Ya, kami berharap ada kolaborasi antara provinsi dengan kota, terutama kota Surabaya. Jadi adanya angkutan yang integrasi. Jangan integrasinya itu di jalan itu ya. Jadi integrasinya itu harus di terminal. Jadi ada beberapa jurusan Mojokerto Surabaya. Mojokerto Surabaya itu hanya sampai Bungurasi. Bungurasi itu adalah miliknya Sidoarjo. Memang itu yang nangani pusat. Mestinya yang baik itu adalah bagaimana itu masuk ke Terminal Joyoboyo dan di Terminal Joyoboyo itu serahkan ke provinsi pengelolaan Terminal Joyoboyo itu. Sehingga nanti semua bis tran itu bisa langsung di Joyoboyo dan seluruhnya nanti. Jadi ada angkutan yang integrasi dari luar kota ke kota Surabaya. Alhamdulillah. Bah, terima kasih sudah hadir di NU Surabaya dan semoga ikhtiar kita mampu meraih ya keberkahan lah Pak ya, apalagi di bulan Ramadan ini Pak ya gitu. Nah, sahabat Nadiin, kita sudahi obrolan kita terkait Organda atau transportasi umum. Kita akan berjumpa lagi di segmen berikutnya dan jangan lupa sahabat Nadiin yang belum subscribe segera subscribe channel YouTube NU Surabaya. Wabillahi muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.